Kita akan lanjutkan video kita atau aplikasi kita di bagian part kedua ini. Kita akan coba bikin aplikasinya, kita kasih nama yaitu rekam medis ya. Kita akan coba ganti ini. Di bagian ini bagaimana cara untuk menggantinya? Kita masuk ke kemarin itu kita kelompokkan ke menu ya. Kita akan coba cek ruang admin di index ya. View, index, kemudian kalian bisa masuk ke menu. Di bagian inilah kita bisa ganti rekam medis. Kita simpan, kemudian kita akan coba jalankan. Oke, dia sudah berganti. Kemudian kita juga akan ganti ini di bagian footernya. Kita masuk ke footer, kemudian kita akan kasih ya nama kita Prayogi Academy. Kalau sudah ya, ini untuk targetnya, target untuk linknya. Kalau kalian kepingin namanya itu diklik kemudian lari ke web kalian, maka kalian bisa kasih ini nama webnya. Tapi kalau kalian tidak menginginkan, maka kalian bisa hapus. Oke, kalian bisa hapus. Kita coba simpan, kemudian kita akan refresh. Otomatis dia akan berubah. Langkah berikutnya kita akan coba ini nama filenya, nama foldernya kita akan coba rubah di htdoc. Kemudian di sini saya tinggal rename, kemudian saya kasih nama rekam medis. Nah, ini tidak bisa dirubah karena ada file yang kebuka. Kita close dulu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan rekam medis. Oke, dia sudah berjalan. Langkah berikutnya kita akan coba bikin menu ya. Di bagian ini kita akan coba bikin menu master yang nanti isinya salah satunya yaitu input data pasien. Kita masuk ke bagian menu rekam medis, view, index, menu. Kemudian di bagian ini kita akan coba ganti data master. Kemudian di bagian ini ya, kita akan coba cek dulu, kita refresh dulu ya. Kita refresh, data master sudah berubah. Nah, di bagian ini kita bisa ganti. Ini saya contohkan data pasien atau pasien aja, besar aja ya. Kita refresh. Oke, dia sudah berganti. Kemudian saya bikin input data pasien. Input data pasien. Oke, input data pasien sudah terbentuk. Tinggal kita atur hyperlinknya. Kita mau arahkan kemana? Kita akan arahkan dia ke index.php. Kemudian page-nya saya kasih nama pasien. Oke, jangan lupa ini ya. Index page pasien. Nah, maka kita akan coba bikin ya, ini saya hapus dulu. Kita akan coba bikin page pasien namanya ya. Cara bikinnya gimana? Seperti kemarin kita bikin home di bagian view, kemudian di sini ada halaman. Kita akan bikin satu di sini ya. Master. Kita copy saja. Kemudian kita paste. Pasien. Ingat, penamaan ini harus sama dengan yang ada di page menu ini. Ketika dia diklik, dia diarahkan ke page pasien. Nah, page pasien itu akan mengarahkan kemana? Yaitu akan diarahkan ke view. Nama foldernya yaitu master. Kemudian nama filenya yaitu data pasien.
Nah, ini kita harus bikin di view folder master. Di sini kan kita belum bikin ya. Kita akan bikin folder master. Oke, folder master sudah dibentuk. Kemudian ini filenya kan belum kita bikin ya, data pasien. Kita copy saja di bagian home ini, data di dashboard ini kita copy. Kita taruh di master, kemudian kita rename saja data pasien. Kalau sudah, kita buka. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan, kita kan tidak butuh yang bagian kotak-kotak gitu ya. Oke, kita hapus saja. Bentar, kita hapus dashboard. Oke, kita hapus yang tidak kita perlukan, kita hapus semua. Row, oke. Ini pasangannya ini tinggal kurang satu kalau salah. Kita akan coba dulu ya. Kita refresh, kemudian kita masuk ke input pasien. Oke, ini sudah berjalan. Berarti ini akan jadi master kita ya. Kita tinggal ganti saja di sini untuk halamannya yaitu master. Ini judulnya data pasien. Dia masuk ke master dulu, baru dia diarahkan ke data pasien. Kita akan coba refresh. Oke, data pasien, dia diklik dari data master dulu, kemudian diarahkan ke data pasien, kurang N, kita ganti. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba bikin kotak ya, atau inputan data, kemudian di bawahnya langsung muncul hasil inputan pasiennya. Oke. Langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus punya master ruang admin yang pertama kali kita ekstrak ya. Kita akan coba di dalamnya situ kan ada beberapa form yang bisa nanti kita gunakan ya. Kita akan coba di sini, saya sudah tidak mempunyai data masternya, maka saya bisa ambil lagi di master aplikasi yang sudah saya siapkan, kemudian ruang ya, kita coba masuk, saya paste biar saya bisa mengakses foldernya ruang admin lagi, kemudian nanti saya akan ambil tabel dan formnya. Oke, kita akan coba jalankan. Oke ya, ini data aslinya, data masternya. Kita akan coba cari ya, simple tabel. Oke, kita bisa gunakan ini atau kita juga bisa gunakan yang model ini. Kita pilih salah satu. Kita akan coba cari yang ini ya, data tabel with hover. Kita akan buka filenya itu di data tables HTML, ruang admin, data tables HTML. Ini kita bisa open dia. Kalau sudah, kita akan cari ya di bagian yang ini. Kita copy, kemudian kita paste filenya. Oke, kalau sudah di bagian ini kita copy saja. Oke, kita copy semua. Nanti baru kita atur ya posisinya. Oke, sampai sini dia. Oke, kalau sudah kita copy, kemudian kita taruh di mana? Kita taruh di halaman yang data pasien tadi itu. Kita taruh di bawahnya saja. Oke, kita atur, ternyata di yang kita copy tadi itu div-nya kita hilangi satu ya. Kita hilangi satu, maka dia akan berubah secara normal seperti ini. Kalau sudah, kalian lihat ya, ketika kita paste
tampilan yang ada di masternya sama tampilan yang ada di sini ini kan tidak sama ya. Karena apa? Karena ada bagian CSS dan ada bagian JS yang belum kita ikut copy. Ya, kita akan cek di sini. Ini tabel atau file aslinya. Di bagian atas ada CSS yang perlu kita copy juga ya. Kita akan cek di sini. Oke, data tabel ini di bagian ini kita perlu copy, kemudian ditaruh di mana? Kita taruh di file ya yang kita sudah siapkan ya di CSS. Kemudian ini kita buka dan kita paste di bawahnya. Oke, kemudian yang berikutnya di bagian bawah ada JS juga yang perlu kita copy ya di bagian JS. Oke. Oke lah ini kita copy ya, kita taruh di mana? Kita taruh di bagian JS, kita taruh di bawahnya saja. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan refresh. Oke, dia sudah sesuai. Oke, kita bisa tampilkan 25 atau kita bisa set jalan apa enggak. Oke, jalan normal. Nah, ini namanya data tables miliknya Bootstrap ya. Kita bisa lebih efisien ya, tanpa kita harus susah-susah untuk membuat script dari awal untuk membuat sebuah data tables. Kalau sudah ya, kita akan coba tambahkan sebuah tombol ya. Kita akan tambahkan sebuah tombol untuk insert data ya. Ketika nanti kita klik tombolnya, maka nanti akan muncul sebuah pop-up atau istilahnya modals ya untuk proses input data pasiennya. Sebelum itu kita rapikan dulu ya tabel-tabel atau isi yang tidak sesuai atau tidak kita gunakan ya. Kita bisa hapus. Ini kita close dulu, ini kita close, ini kita close. Ya, mulai dari TR ini yang tidak kita gunakan kita bisa hapus. Oke, sampai sini aja dulu lah. Oke, ini sudah rapi seperti ini. Kemudian kita akan bikin tombol ya, akan bikin tombol. Nah, tombol itu kalian bisa cek di bagian sini ada yang namanya submit ya, ada namanya button. Nah, kalian bisa pilih salah satu, cari filenya button HTML. Oke, button HTML ini filenya, kita bisa open. Kemudian kita mau cari yang tombol yang seperti apa? Kita mau cari yang tombol modelnya seperti ini ya. Karena nanti saya hanya ingin menggunakan sebuah icon saja. Oke, kita pilih yang session button, kita cari. Oke, kemudian saya pilih salah satu. Saya pilih yang only saja. Oke, saya pilih warna apa? Saya pilih yang warna ini saja ya, yang info. Yang info kita cari. Oke, kita tinggal copy saja. Kita taruh di mana? Kita tinggal paste di bagian atas ini ya. Nanti kita akan taruh posisinya itu di sebelahnya data tabel hover. Oke, data tabel hover. Ini tinggal kita paste di sini. Kita akan coba cek. Oke, posisinya sudah benar. Kalau sudah, ini kita akan ganti namanya tabel data pasien. Kemudian lambangnya saya tidak menggunakan circle, tapi saya bisa menggunakan tanda plus. Oke, untuk yang penggunaan ini ya, kalian bisa cek ya. Kalian bisa cek di bagian font. Sorry, saya agak lupa. Di bagian fontnya, atau kalau kalian agak kesulitan ya, kalian bisa masuk ke situsnya Fava
ya, favicon ini. Kemudian kalian bisa masuk di sini, banyak sekali ya. Kalian bisa klik salah satu, kemudian kalian bisa copy ini. Oke, seperti itu. Ini namanya. Oke, kalau sudah, ini kita akan coba refresh info. Oke, infonya nggak muncul ya, plusnya. Kita akan coba cek di sini. Kita akan ambil plus. Oke, kemudian saya akan copy ini. Saya paste. Oke, dia sudah bisa ya. Kalau sudah, sekarang kita akan coba menggunakan modal. Kalau dia saya klik, maka dia akan muncul sebuah pop-up. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke masternya tadi ya. Kita cari ada yang namanya modal. Di modal ini kita bisa pilih ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya akan menggunakan yang model seperti ini saja. Kita tinggal cari filenya. Filenya namanya modal. Oke, kita open dia seperti ini. Kita akan cari, yang kita cari adalah modal basic. Kita find. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini ya, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita coba cek ya. Kita akan coba cek ini adalah button tipenya, classnya button primer tadi itu. Yang penting di sininya ya, yang penting di sininya ini kita copy. Kita copy di mana? Kita copy di data pasien yang lambang ini. Oke. Tapi masalahnya di sini kan kita menggunakan ahref. Oh, ini sudah oke lah. Kita tinggal paste di sini. Ya, data toggle modal, data targetnya ini kita bisa atur dia posisinya seperti ini saja. Oke. Kalau sudah, kita akan siapkan ya. Kita cek di sini data targetnya, dia menggunakan example modal. Oke. Ya. Kita akan cari dia, copy saja, kita find. Ya, kemudian kita akan coba next. Kita akan cari dia. Oke, nah, ini posisi modalnya. Kita bisa copy sampai mana? Nah, kita bisa copy sampai sini. Oke, kita perlukan hanya ini saja. Nah, kalau sudah, kita paste dia. Kita taruh di mana? Kita bisa taruh di paling bawah boleh. Yang penting di halaman yang sama ya. Atau kalian bisa taruh saja di bagian ini. Bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Kita atur dia menjorok ke dalam. Nah, oke. Untuk memisahkan, kita enter saja. Yang perlu kalian perhatikan yaitu di bagian data target ya, data targetnya dia akan mencari di exam modalnya ini. Ini boleh kita gunakan, boleh tidak ya. Oke, kita hapus saja. Kemudian kita mau arahkan kemana? Kita kasih nama aja, yaitu tambah atau add ya. Kita kasih nama add. Kemudian jangan lupa di ID-nya ini juga kita kasih nama add. Oke, kalau di sini menggunakan tanda pagar, kalau di sini ID-nya tidak usah menggunakan tanda pagar. Kita akan simpan, kemudian kita akan jalankan. Apakah dia ngefek ya modal kita? Kita klik, oke, sudah sesuai. Tinggal kita atur saja sekarang penamaannya, tabel data ya ini ya, modal title yaitu tambah data pasien. Oke. Kita akan coba refresh dia. Kita akan tambahkan tambah data pasien. Kalau sudah, kita tinggal isi datanya apa saja yang perlu kita siapkan untuk pengentrian data pasien. Yang pertama kita akan coba atur ya,
Nah, untuk formnya kan kita biar kalian mudah atau sesuai ya, maka kalian bisa cari di bagian ini ada yang namanya form. Kemudian kita klik yang basic. Oke, kita mau pakai yang mana posisinya ya, atau mau pakai yang model seperti ini, atau di sini juga ada yang form advance seperti ini ya. Kita pakai yang biasa saja. Kita atur ini menggunakan bentar, kita akan cari. Oke, saya akan menggunakan yang model seperti ini saja. Ya, model yang seperti form basic ini kita akan cari di form basic. Oke, form basic. Oke. Oh, sorry. Kita copy, kemudian kita find. Oke, kalau sudah ketemu formnya, form basic ya. Oke, ini formnya ya, kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy. Oke. Form basic. Ini judulnya ya. Kita hanya perlu yang model ini, form ini, seret sampai kemana? Sampai yang ini. Oke. Kita tinggal copy. Kita taruh di mana? Kita taruh di bagian ini. Ya. Kita paste. Oke, kita menjorokkan ke dalam. Oke. Kita akan coba refresh. Formnya sudah terbentuk. Kita tinggal sesuaikan mana yang kalian butuhkan dan tidak. Oke, kita akan coba hapus ini. Saya tidak gunakan. Kemudian ini saya hapus saja sampai yang submit ya. Oke, kita akan coba refresh. Oke, email. Oke, nah, ini bisa kalian kasih ini yang di bagian tengah. Yang di bagian tengah itu adalah yang ini ya. Sorry, form saya tadi mana? Placeholder. Placeholder itu yang nanti akan tampil di tengah kotaknya. Saya tidak membutuhkan karena saya sudah ngasih judulnya itu di atas ini ya, di labelnya from address. Ini kalau kalian bisa gunakan, kalau tidak dibutuhkan kalian bisa hapus. Begitu juga yang ID, ini juga kalau tidak digunakan kalian bisa hapus. Untuk tampilannya sih hampir sama ya, filenya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, kita lihat bedanya. Kalau saya menggunakan yang ini, bedanya apa kira-kira? Oke, hampir tidak ada bedanya ya. Ini kita hapus saja. Oke, nama pasien, kemudian saya bisa kasih BR, alamat, kemudian setelah alamat saya bisa menggunakan nomor HP ya. Kemudian saya akan bikin tipenya adalah tipe date, yaitu di sini adalah tanggal lahir. Jangan lupa jenis kelamin ya, kita kasih di bagian ini saja. Kita copy, kita taruh di bagian sini. Sorry. Oke. Jenis kelamin. Sekarang kalau sudah ya, formnya kita anggap sudah komplit, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor HP, untuk tanggal lahir juga sudah.
Ya, kita bisa atur ini untuk tombolnya, kita bisa menggunakan salah satu, kita akan hapus ya. Yang di bagian ini kita akan hapus. Kemudian yang formnya ini kita akan pindah. Kita pindah di mana? Kita pindah di bawahnya tombol button ini. Oke. Kalau sudah, kita akan simpan. Oke, seperti ini. Ini penamaannya save change. Kita bisa rubah dia ke simpan. Sekian dulu untuk part kedua. Kita akan lanjutkan ke part 3.